wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Abu Bakar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala peruntukan berikan kepada kita, yang mana sampai dengan petang hari ini kita masih mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan yang mungkin tidak Allah Ta'ala peruntukkan kepada kebanyakan hamba-hambanya. Karunia yang diberikan dengan cuma-cuma, pemberian yang kebaikannya kembali kepada perihal dunia kita, juga kembali kepada perihal agama dan akhirat kita, yang mana tentunya itu semua harus untuk kita syukuri, selalu kita ingat, sehingga kita berusaha untuk bersyukur dengan memperbagus kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan seputar fikih, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, fikih praktis, fikih ringkas sesuai Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita sampai pada pembahasan yang baru setelah kita selesai dari bab sholat berjamaah, maka kita masuk ke pembahasan atau bab baru, yaitu al-imamatu fis sholat. Al-imamatu fis sholat, kepemimpinan dalam sholat. Kepemimpinan dalam sholat. Tentunya pembahasan ini, kajian ini yang dimaksudkan adalah irtibatu salatil mu'tam bi imamihi, berhubungan berkaitan sholatnya makmum dengan
imamnya. Membahas kepemimpinan dalam sholat, ya, sholat. Dan yang akan kita kaji pembahasannya, yang paling pertama adalah siapakah yang paling berhak, paling pantas untuk menjadi imam. Siapakah yang paling berhak, pantas menjadi imam? Dan berikutnya pembahasan yang kedua adalah siapakah yang terlarang untuk menjadi imam? Siapakah yang tidak diperbolehkan menjadi imam? Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pembahasan siapakah yang dimakruhkan untuk menjadi imam. Siapakah yang dimakruhkan untuk menjadi imam? Maksud makruh di sini adalah tidak disukai, artinya tidak dikehendaki jadi imam. Kalau tadi kan terlarang, kalau ini tidak artinya makruh. Makruh itu artinya tidak dikehendaki, tidak diinginkan untuk menjadi imam. Artinya boleh kalau memang ya terpaksa gitu. Nanti insyaallah akan kita kaji. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian pembahasan berikutnya yang keempat adalah maudhi'ul imam minal ma'mumin. Letak berdirinya imam, posisi imam dari posisi makmum. Letak posisi imam dari makmumnya. Ya. Letak imam itu di mana, nanti insyaallah taala akan kita kaji. Ya, ini dulu yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah taala memudahkan apa yang akan kita bahas sehingga bisa difahami. Ya. Kaum muslimin, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya menjelaskan, menerangkan siapakah yang paling pantas, yang paling berhak, yang paling utama untuk dijadikan sebagai imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang memimpin salat, menjadi imam suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling fasih, orang yang paling pandai terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Kalau memang mereka itu semuanya dalam satu tingkatan, semuanya faham, semuanya pandai, semuanya ngerti mengenai Al-Quran, insyaallah ta'ala akan kita jelaskan lebih lagi. Ya. Maka a'lamuhum bisunnah, yang paling ngerti, yang paling faham masalah hadis. Masalah apa? Hadis. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Kalau memang semuanya pinter pandai dalam hal Quran, juga pinter pandai dalam hadis, maka
Yang paling pertama hijrah. Hijrah. Iya. Insya Allah akan kita jelaskan. Kita artikan hadis ini terlebih dahulu. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman. Kalau memang semuanya sama, ya pandai pinter Quran, ya pandai pinter hadis, juga apa? Sama-sama hijrah kan gitu. Maka yang lebih dahulu memeluk Islam, ya. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut, yaitu hadis riwayat Muslim. Penjelasannya adalah ya, yang paling berhak, yang paling pantas, yang paling utama untuk dijadikan seorang imam. Kalau kita perhatikan hadis tersebut, yang pertama adalah ajwaduhum qiraah, yang paling baik bacaannya, bacaannya. Perlu difahami, perlu dimengerti supaya tidak salah. Kaum muslimin barakallahu fikum, yang dimaksud paling baik bacaannya adalah bukan yang paling pandai melantunkan bacaan Quran, bukan yang paling enak bacaannya meliuk-liuk, bukan. Maksud yang paling baik bacaannya adalah alladzi yutqinu qiraatal Quran, dia ngerti, dia kuat dalam hal bacaan Al-Quran, ya baik hafalannya, ya baik hukum-hukum bacaannya, meskipun suaranya tidak bagus, bukan suaranya tidak bagus ya, merdu, ya, betul merdu ya. Ya kalau merdu ya konotasinya kemana? Iya. Artinya meskipun bacaan tadi dia tidak pandai untuk ya tidak ada intonasinya, atau mungkin seperti yang kita jumpai sekarang ini. Ya, semua imam berlomba-lomba untuk melakukan atau mungkin melantunkan ya bacaannya, memperbagus ya. Padahal ya mohon maaf, bacaannya tadi perlu dan banyak koreksi kan gitu. Yang paling banyak demikian. Jadi yang paling itqan, artinya itqan itu yang paling baik, yang paling kuat, yang paling ya bacaannya bacaan Al-Quran tadi paling ya baik, jelas kan gitu. Ini yang paling pertama, Jadi ya ini yang paling utama. Yang paling utama adalah ajwaduhum qiraah, artinya yang paling bagus, yang paling baik mengerti hukum bacaan Al-Quran. Ya, dan yang lebih ditekankan lagi adalah ya al-alimu bi fiqhis salat. Orang tersebut juga ngerti masalah hukum salat, juga ngerti masalah hukum salat. Jadi bukan kemudian cuma ya suaranya saja yang memang sesuai ya huruf tadi tepat sesuai dengan letaknya, bacaan tadi juga baik kan gitu, tapi tidak ngerti hukum-hukum seputar sholat. Jadi yang paling utama adalah ya disertai dengan ngerti hukum seputar sholat ya. Jadi kalau ada dua orang
dua orang ini sama-sama bacaannya bagus, sama-sama bacaannya baik, sesuai dengan apa? Ya, bacaan tadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kriterianya kan gitu. Jadi tahsin tajwidnya tadi juga bagus, dua orang sama, tapi yang satu ngerti memahami hukum sholat sama yang satu ya kurang atau tidak memahami hukum sholat. Mana yang lebih dikedepankan? Yang dikedepankan adalah yang ngerti masalah hukum sholat. Ya, karena yang namanya seseorang ketika dia berdiri menjadi imam, yang paling dituntut adalah apa? Ya, dia memahami, dia ngerti hukum-hukum seputar sholat. Jadi ketika ada kesalahan, dia bangun di rakaat, ya bangkit ke rakaat 3 padahal dia belum tasyahud awal, dalam posisi dia sudah berdiri kan gitu. Kemudian makmumnya menegur, subhanallah, dia tidak bingung, dia tidak bingung, tidak kembali lagi, tapi melanjutkan sholat. Sederhananya demikian. Ya, kapan dia harus sujud sahwi, dia juga ngerti kan gitu, masalah tumak ninah dan semisalnya. Ini yang lebih dibutuhkan. Iya. Ini berhubungan dengan apa? Bacaan seputar sholat. Kemudian yang kedua adalah al-afqah al-a'lam bisunnah, yang paling ngerti, yang paling faham dalam hal petunjuk Nabi. Ya, dalam hal petunjuk Nabi. Jadi kalau sama-sama bacaannya semuanya baik, ya bacaannya semuanya baik, maka dipilih salah satu di antara keduanya yang lebih ngerti hadis, lebih ngerti apa? Sunnah, petunjuk Nabi. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan fa in kanu fil qiraati sawa, kalau sama-sama bacaannya baik, sama-sama bacaannya baik kan gitu, fa'lamuhum bisunnah, maka ya siapakah di antara mereka yang lebih mengenal, lebih memahami sunnah, petunjuk Nabi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dua orang bacaannya sama-sama baik, yang satu orang yang senang pengajian, rutin pengajian, orang yang satu ya seperti umumnya ya masyarakat biasa. Mana yang dikedepankan? Yang mana? Yang rutin datang pengajian, bukan berarti paham hadis artinya terus dia ngerti hadis ahad apa ya, ini sulit kalau gini. Atau mungkin dia ngerti ya, maksudnya ngerti hadis, banyak hafalan hadis, ya itu kalau ada ya baik, bagus kan gitu. Kalau enggak ada ya tidak demikian. Artinya orang yang tidak asing dengan petunjuk Nabi kan gitu, hadis-hadis Nabi. Ya, berikutnya yang ketiga adalah tsummal aqdam wal asbaq hijratan min biladil kufri ila biladil islam idza kanu fil qiraati wal ilmi bis sunnati sawa. Kalau memang semuanya sama, setara, satu derajat kan gitu, maka yang lebih dahulu pindah, meninggalkan wilayah ya kafir ke wilayah Islam. Ya, kalau semuanya sama dalam hal ya baik bacaannya, juga memahami petunjuk Nabi atau memahami hadis. Ya, kemudian yang keempat adalah al-aqdam islaman. Kalau memang ya semuanya itu ya kriteria terpenuhi, maka siapakah yang lebih dahulu memeluk Islam? Kira-kira siapa dulu yang lebih dahulu memeluk Islam?
Maksudnya bagaimana? Kalau kita sekarang ini siapa yang lebih dahulu meluk Islam, artinya ya pindah masuk Islam. Kalau memang ada di antara kedua, di antara apa mereka. Atau enggak adalah tsummal akbaru sinnan, yang lebih memiliki usia, lebih memiliki usia, ya. Lebih memiliki apa? Umur. Yang satu mungkin umurnya 25, yang satu umurnya 40. Mana yang dikedepankan? 40. Yang 40. Ya, yang lebih ya tua, yang lebih apa? Yang lebih senior, yang lebih apa? Ya kalau tua ini kan ya bahasanya kayaknya kurang enak didengar kan gitu. Ya, yang lebih apa? Senior, yang memiliki usia lebih kan gitu. Kalau memang dalam usia ini juga sama kan gitu. Ya, usianya sama. Mana yang lebih senior? Apa senior itu? Yang lebih apa? Yang lebih pengalaman, yang lebih ya jelas ya. Iya. Ini dari apa yang bisa kita fahami, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau semuanya sama, bagaimana? Quri'a bainahuma, artinya quri'a bainahuma, artinya ya dikocok kan gitu. Kalau emang semuanya bacaannya ya, artinya mungkin semuanya santri kan gitu. Bacaannya ya bagus-bagus semuanya kan gitu. Yang ngerti-ngerti semuanya masalah hadis kan gitu. Masalah petunjuk, artinya Islamnya juga sama kan gitu. Satu, berarti bagaimana? Ya, arisan kan gitu ya. Ya, tapi juga yang namanya apa Pak Hono namanya ini? Pak Hono. Hah? Undian. Iya, betul undian. Ya, bahasanya betul. Ya, undian tadi. Diundi. Undian tadi itu juga ternyata ada petunjuknya dari apa? Islam. Jadi ditulis semuanya kemudian dipilih. Ada petunjuknya dari Nabi. Jadi Nabi kebiasaannya itu kalau mau safar, bepergian jauh pasti mengajak salah seorang dari istri-istrinya. Bagaimana? Ya digilir nanti kalau sudah dapat jatah semua diundi kan gitu. Siapa yang keluar menemani kan gitu. Itu diantara contohnya juga dalam hal ini ya, dalam hal ini ya. Ini kalau memang semua kriteria terpenuhi. Tapi kalau semua kriteria tidak terpenuhi bagaimana? Ya, enggak, bacaannya ya pokoknya sama-sama tidak ada yang ngerti kan gitu. Iya. Mungkin enggak? Mungkin kan gitu. Kemudian sama-sama juga apa? Enggak ngerti petunjuk Nabi. Pokoknya Islamnya biasa sudah. Islam biasa, tidak ada yang ngerti juga. mungkin kalau di sini insyaallah taala tidak ada karena pengajian kan gitu. Iya. Juga artinya ya, pokoknya yang lain saya sama. Bagaimana yang dipilih yang ya paling tidak bacaannya tadi lebih apa? Lebih baik daripada yang lain. Lebih baik daripada yang lain. Kemudian untuk masalah ya kepemimpinan dalam sholat yang perlu difahami juga adalah ya penduduk setempat atau orang yang apa menempati tempat tersebut, ya sahibul bait ahaqqu bil imamah min dhaifihi. Artinya orang yang mukim itu, artinya orang yang tinggal di wilayahnya itu lebih berhak menjadi imam ketimbang tamu. Jadi kalau ada tamu dari luar kota atau tamu dari, jangan disuruh jadi imam. Yang jadi imam siapa? Kita, tuan rumah. Bagus. Jadi tuan rumah menjadi imam bagi siapa?
tamunya. Iya. Ini secara umum demikian. Ya, siapakah yang paling utama? Yang paling pertama tadi adalah yang paling baik masalah Al-Qur'an, ya bacaannya, ya hafalannya, ya pemahamannya terhadap Quran kan gitu. Ditambah lagi kalau dia ngerti hukum-hukum sholat kan gitu. Kalau emang ya ini semuanya sama, baru apa? Ya, yang kedua yang paling ngerti petunjuk Nabi. Kemudian berikutnya yang lebih dahulu hijrah. Kalau emang ada, ya, tapi sekarang ini tidak ada lagi hijrah kan gitu. Tidak ada kan gitu. Sudah apa artinya? Ya sudah tidak ada kan gitu. Lantas bagaimana? Al-aqdam islaman, yang lebih dahulu masuk Islam. Tapi kalau semuanya lahir dari kecil sudah Islam, bagaimana? Ya al-akbaru sinnan, yang lebih apa? Usianya di atas. Demikian, barakallahu fikum. Ini pembahasan apa? Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam. Kemudian berikutnya adalah pembahasan man tahrumu imamatuhu. Siapakah orang yang tidak boleh menjadi imam? Yang pertama adalah imamatul mar'ah birrajul. Ya, seorang wanita yang menjadi imam bagi laki-laki. Ini tidak boleh menjadi imam. Ini dikaji, dibahas, disampaikan supaya ya faham. Meskipun ya, kebanyakan kaum muslimin juga sudah ngerti, faham. Ya, tapi ini disampaikan. Yang namanya wanita itu tidak boleh jadi pemimpin lagi, tidak boleh. Ya, tidak boleh yang namanya istri jadi apa? Kepala rumah tangga, tidak boleh. Yang jadi kepala rumah tangga siapa? Yang nggak jawab berarti ya dicurigai ini ya. Siapa? Ya suami jadi kepala rumah tangga, yang memutuskan perkara, yang mengatur segalanya bukan istri. Ini kebanyakan ya yang sudah menikah ya, yang belum menikah juga hati-hati kan gitu. Ya. Harus memahami, jangan kemudian suami tadi tunduk dengan istri, keliru. Ya, harusnya istri tunduk dengan suami, tapi suaminya juga harus apa? Bijaksana. Suami juga harus memiliki kedewasaan kan gitu. Ya, jangan dibalik kan gitu. Jangan dibalik dalam segalanya kan gitu. Dalam segalanya juga tidak boleh yang namanya wanita kemudian memimpin itu tidak boleh. Tidak boleh. Hancur, binasa, berantakan. Tidak boleh. Seperti yang terjadi mungkin ya, mohon maaf. Ya, tapi ini tidak ada sangkut pautnya. Ya, Indonesia pernah dipimpin presiden wanita. Apa yang terjadi? Ya habis asetnya. Ya, tidak usah dibahas di sini kan gitu. Tidak ada hubungannya dengan pembahasan sholat kan gitu. Atau mungkin yang lain. Contohnya saja. Ini tidak boleh. Apalagi dalam hal sholat. Apa kata Rasulullah? La yuflih, tidak akan pernah beruntung. Artinya apa? Kalau tidak pernah beruntung, rugi. Qaumun, kalau ada suatu kaum, walau amrohum imra'atun, kan gitu. Imra'atan, menyerahkan kepemimpinan tadi pada seorang wanita, bubar, selesai kan gitu. Iya. Kalau kaitannya dengan salat, li'annal asla ta'akhuruha fi akhiris sufuf.
Karena yang namanya wanita itu posisi mereka adalah di shaf yang paling belakang. Ya, untuk apa? Menjaga mereka kan gitu. Serta apa? Bentuk apa? Artinya ya sitron, artinya agar mereka apa? Tidak nampak. Kan gitu. Dan tentunya kalau ya posisinya jadi imam tentunya menyalahi dari kaidah dasar tadi. Kaidah dasar tadi. Kemudian yang kedua adalah imamatul muhdits wa man alaihi najasah wa huwa ya'lamu dzalik. Yang kedua adalah ya kepemimpinan salat atau imam seseorang yang berhadas atau terdapat pada dirinya najis. Seseorang yang menjadi imam sedang dia dalam keadaan memiliki hadas atau berhadas. Ya, hadas itu apa hadas? Masih ingat, Pak? Hah? Najis. Bukan. Jadi hadas itu lain, najis lain. Jadi yang kedua ini yang tidak boleh jadi imam adalah seseorang yang berhadas.